Selamat datang ke dalam acara pelajaran Sekolah Sahabat. Saat ini kita akan kembali mempelajari bersama-sama sebuah pelajaran dari Sekolah Sahabat kita. Pelajaran pada hari ini berjudul Siapa Anda Pikir Diri Anda? Nah, sebelum kita mulai, saya ingin kembali mengundang Anda untuk mengajak keluarga, sahabat, teman-teman, anak-anak Anda untuk datang berkumpul bersama-sama, mengambil Alkitab, Sekolah Sahabat jika Anda punya, dan juga buku catatan Anda. Kita akan bersama-sama mempelajari apa yang Tuhan inginkan agar kita lakukan. Mari kita mulai. Di sini dikatakan, di dalam Amsal 30 ayat 1-3. Saya undang Anda untuk mengambil Alkitab Anda, kita akan baca bersama-sama. Di sana dikatakan, inilah perkataan dari Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah, ya Tuhan, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal Yang Maha Kudus. Jadi di sini dikatakan ada sebuah perkataan dari sebenarnya dia adalah orang yang sangat berkuasa, sangat hebat pada saat itu, yang bernama Agur. Dia katakan, dia berlelah-lelah, dia melakukan segala sesuatu, setiap pekerjaan sampai berlelah, sampai habis tenaganya. Lalu dia katakan, dia ini lebih bodoh daripada orang yang lain, karena pengertian manusia tidak ada padanya. Anda bayangkan, di satu sisi, kalau kita ingin mencoba mengerti apa yang dikatakan oleh Agur bin Yake dari Masa ini, kita akan bisa melihat betapa besarnya kerendahan hati dari orang ini. Dia berlelah dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Namun dia mulai menyadari, walaupun sekuat tenaganya dia habiskan untuk berlelah, mencari, bekerja, namun jika dia tidak memiliki pengertian, di ayat yang ketiga, jika tidak dipelajarinya hikmat di dalam kehidupannya, itu membuatnya tidak mengenal Yang Maha Kudus. Dan apalah artinya sebuah kehidupan jika kita tidak mengenal dan dikenal oleh Yang Maha Kudus? Sahabatku yang ada di rumah, mungkin kita juga pernah merasakan yang dirasakan oleh Agur. Berlelah dalam setiap pekerjaan, berusaha mencari sesuatu yang lebih baik. Uang, mungkin mata pencaharian kita, mungkin pekerjaan yang mungkin memberikan gaji yang lebih besar. Banyak orang berlelah bekerja, bahkan sampai habis tenaganya. Tapi sahabatku, seperti yang dikatakan di buku Amsal, jika kita tidak mengenal dan memiliki hikmat, jika kita tidak mengenal Yang Maha Kudus, maka kehidupan akan menjadi sesuatu yang tidak berarti. Sesuatu yang mungkin kita merasakan kebahagiaan, kesenangan, tapi hanya dalam waktu yang sementara. Dan sesudah itu, tanpa pengenalan akan Yang Maha Kudus, semuanya tidak akan berarti. Lalu di ayat yang berikutnya dikatakan, di ayat yang ke-32 dan 33, Amsal 30 ayat 32 dan 33 dikatakan, bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, atau dalam terjemahan lain, berpikir dengan jahat, tekapkanlah tangan pada mulut. Jadi bayangkan, di sini dikatakan, di saat kita hendak menyombongkan diri, atau di saat kita hendak melakukan atau berkata sesuatu yang jahat, yang tidak baik, tutup mulut kita, dikatakan. Karena mari kita lihat, sebab kalau susu ditekan, di ayat 33, mentega dihasilkan. Kalau hidung ditekan, maka darah yang keluar. Kalau kemarahan ditekan atau dipaksakan, maka pertengkaran akan timbul. Begitu juga di saat kita hendak menyombongkan diri atau hendak berkata-kata yang jahat, tutup mulut kita, pergi jauh-jauh sebelum
kita keluarkan sesuatu yang jahat tersebut. Jadi di sini kembali dalam topik kita untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya. Sahabatku, mari kita melihat apa definisi dari mengenal yang Maha Kudus. Karena jika kita tidak mengenal Tuhan yang Maha Kudus, bahkan di saat kita mencoba untuk menyombongkan diri, atau mungkin kita berkata-kata yang negatif, yang jahat kepada orang lain, sesungguhnya kita sedang menghina Tuhan sendiri. Di sini dikatakan bahwa seringkali kita melupakan untuk menyelidiki diri kita. Seringkali kita menyombongkan hikmat, menyombongkan pencapaian yang sudah kita peroleh, dan kemenangan-kemenangan kita. Sahabatku, seringkali bahkan di dunia rohani sekalipun kita sering lakukan ini, di mana kita sering menyombongkan hikmat yang kita miliki. Wah, kalau sudah mengetahui doktrin tertentu, kita pikir kita lebih hebat daripada orang lain. Atau seringkali kita menyombongkan pencapaian-pencapaian kita, pekerjaan kita, gaji kita yang lebih besar dari orang lain. Mungkin benda atau properti yang kita miliki yang kita pikir itu merupakan sebuah nilai tambah dalam kehidupan kita. Inilah yang dunia ajarkan. Kalau ada orang yang punya mobil baru, waduh kelihatannya hebat. Padahal bukan benda itulah yang seharusnya menilai atau meningkatkan kualitas kehidupan kita. Dan yang ketiga yang sering kita sombongkan adalah bagaimana kemenangan-kemenangan kita. Seringkali kita berpikir di saat kita berhasil mengalahkan pencobaan tertentu, waduh, kita berpikir bahwa kita sudah berada di kelas iman yang lebih tinggi. Di saat mungkin kita sudah menjadi vegetarian, sudah tidak makan makanan yang daging, makan makanan yang haram, kita berpikir bahwa tingkat pencapaian kita lebih tinggi dari orang lain. Di saat kita bisa berlaku baik, bisa menahan diri untuk tidak marah, seringkali di titik itu kita digoda oleh setan untuk menyombongkan diri. Seringkali kita lakukan itu. Di saat kita berhasil mengalahkan sebuah pencobaan, wah, setan berusaha, ayo sombongin diri kamu, ceritain sama orang, banggakan diri kamu bahwa kamu mampu mengalahkan itu. Di saat kesombongan diri dipupuk, di titik itu kita pasti akan jatuh. Sahabatku, ketiga hal ini merupakan tiga hal yang sangat penting untuk terus-menerus kita pikirkan. Dan seperti di buku Amsal katakan, di saat kita diajak untuk menyombongkan hikmat kita, menyombongkan apa yang kita miliki, pencapaian kita, di saat kita diajak untuk menyombongkan diri atas kemenangan-kemenangan rohani yang kita sudah berhasil lakukan, tutup mulut kita dan pergi jauh. Jangan biarkan setan menang di saat kita menyombongkan diri atas semua berkat yang Tuhan sudah berikan. Selanjutnya dikatakan, Raja Salomo sendiri dituliskan sebagai seorang raja yang memiliki kekayaan dan hikmat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini terdapat di 1 Raja-Raja 10 ayat 23 dan Pengkhotbah 2 ayat 9. Dan tentu saja ada Raja Nebukadnezar yang mengatakan bahwa tidak ada bangsa manapun yang lebih hebat daripada negeri Babylon yang telah dia bangun dan kemuliaan-kemuliaannya. Bayangkan, di saat para raja di zaman dahulu menyombongkan diri mereka, Anda bisa lihat bagaimana hasilnya sekarang. Salomo yang sebelumnya dia adalah raja yang rendah hati, yang dia merasa bahwa dia tidak punya apa-apa di dalam dirinya untuk mengurus dan memimpin bangsa yang begitu besar. Dan dia minta hikmat pada Tuhan. Tapi sayangnya dia jatuh karena kesombongannya, cintanya kepada perempuan-perempuan, perzinahan, dan pada akhirnya menuntun dia kepada penyembahan berhala.
Begitu juga dengan Raja Babylon, yang kerajaannya saat ini sudah tidak ada, hancur. Karena ada kesombongan diri. Sahabatku, setan tahu di saat kita berusaha menyombongkan diri, menceritakan pencapaian kita, dia akan berusaha untuk jatuhkan kita. Tentu adalah sangat penting dan sangat baik untuk bersaksi tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Tapi sangat tipis bedanya antara bersaksi untuk memuliakan Tuhan dan bersaksi untuk meninggikan diri sendiri. Sangat tipis. Itulah mengapa kita harus minta Tuhan terus-menerus untuk menyelidiki diri kita. Apakah yang saya lakukan Tuhan? Saya sedang menyombongkan diri saya. Dan di saat kita menyombongkan diri, sebenarnya kita sedang mengatakan bahwa kita lebih hebat daripada Tuhan. Dan kita sedang menekan Tuhan untuk turun ke bawah. Selanjutnya di sini dikatakan, karena sang penulis mengerti bahwa oleh karena ketidakpeduliannya, dia menyebut bahwa menyombongkan diri adalah sesuatu yang bodoh. Di dalam kata Ibrani, kata bodoh disebut sebagai nabal, di mana kata nabal adalah sebuah ekspresi dari sikap kesombongan yang bodoh, seperti yang terdapat di 1 Samuel 25. Kesombongan diri menunjukkan rasa sombong dan tidak peduli kepada orang lain. Nah, disinilah seringkali amarah dan pertentangan terjadi. Rasul Paulus menyebut para jemaatnya bodoh, di mana mereka menganggap bahwa diri mereka bijak. Dan lebih parahnya lagi, mereka menyombongkan diri oleh karena kebodohan mereka. Mungkin kita merasa aneh, kenapa kok Rasul Paulus mengatakan hal tersebut, bahwa jemaatnya bodoh? Karena jemaatnya menyombongkan diri dan mereka merasa bangga oleh karena kebodohannya. Ini terdapat di 2 Korintus 11. Nah, hari ini mari kita lihat, sebelum kita melihat pada orang lain, melihat orang-orang yang menyombongkan diri mereka, atau melihat mungkin kita teringat akan teman, saudara kita yang sepertinya suka untuk mengumbar cerita, mengumbar apa yang prestasi yang sudah mereka buat. Bahkan pelayanan pun di saat kita umbar itu bukan untuk memuliakan Tuhan, sebenarnya kita sedang menyombongkan diri. Saya melakukan pelayanan ini, pelayanan itu, Ya ampun, sesungguhnya yang berikan kita kemampuan untuk lakukan itu adalah Tuhan. Tapi yang orang lain lihat bukan Tuhannya lagi, tapi dia hebat ya, pelayanan ini dan itu. Jadi yang dilihat siapa? Yang dilihat adalah manusianya, yang sesungguhnya bukan siapa-siapa dan tidak punya kecenderungan untuk melakukan yang baik kalau tanpa ada Tuhan. Jadi sangat tipis. Mari kita lihat lagi di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Anda bisa buka Alkitab Anda. Di sini dikatakan betapa mudahnya kita menjadi orang Farisi daripada yang kita pikir, kita kira. Dan marilah kita belajar dari perikop ini, bagaimana caranya agar kita tidak jatuh ke dalam jebakan yang sama yang sering kali kita terima. Di dalam Lukas 18 diceritakan tentang orang Farisi dan orang pemungut cukai yang datang ke bait Tuhan untuk berdoa. Nah, perumpamaan ini di ayat yang ke-9 dikatakan, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar, yang memandang rendah orang lain. Mari kita tilik diri kita, dan jangan lihat orang lain seperti yang dilakukan oleh orang Farisi, di mana dia pikir, Tuhan, saya tidak seperti pemungut cukai itu. Dia katakan seperti itu. Mari kita lihat diri kita. Tuhan, kita tanyakan, Tuhan, apakah saya sering kali menganggap diri saya benar? Apakah saya sering kali dengan sikap perbuatan saya merasa bahwa orang lain
tidak benar, tidak lebih benar dari saya. Di sini dikatakan bagaimana orang Farisi itu menganggap bahwa dirinya benar. Bahkan di dalam doanya dia mengatakan bahwa dia bersyukur kepada Tuhan karena dia tidak seperti perampok, bukan seperti orang lalim, bukan seperti penzinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Betapa seringnya kita merasa oleh karena kebenaran kecil yang sebenarnya kita miliki, kita merasa bahwa kita lebih hebat dari orang lain. Sehingga kita merasa bahwa orang lain tidak layak dan kita lebih layak. Semuanya sebenarnya mungkin seringkali kita tidak berpikir seperti itu. Tapi di dalam perbuatan kita, kata-kata kita kepada orang lain menunjukkan bahwa sepertinya kita sedang menganggap rendah orang lain. Itu pun adalah bagian dari kesombongan. Seperti yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Bayangkan, orang Farisi ini di ayat yang ke-12, dia mengatakan perbuatan-perbuatan baik apa yang sudah dilakukan. Di sini dikatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu, bahkan memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Seringkali kita pun lakukan hal yang sama. Kita merasa bahwa kita sudah pergi ke gereja, sudah beribadah, sudah bayar perpuluhan, sudah menolong orang lain. Kita seringkali mengingat di dalam pikiran kita, Tuhan, saya sudah bikin ini. Oh, saya sudah bikin pelayanan ke sini dan ke situ. Sementara sejujurnya pemirsa, saya melihat bagaimana sesungguhnya banyak orang di luar sana yang padahal mereka belum mengenal Tuhan, namun di dalam perbuatan, kata-kata dan sikapnya adalah seperti orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang seharusnya mengenal Tuhan. Jadi seringkali kita menghakimi orang lain karena mereka belum mengenal Tuhan, belum mengenal kebenaran yang sudah kita miliki. Tapi sesungguhnya di saat mereka melihat kita, mereka justru merasa aneh dengan kehidupan kita, dengan tabiat kita yang selalu menyombongkan diri. Sebaliknya, orang pemungut cukai ini gantinya dia berdoa dengan keras-keras, gantinya menyombongkan diri. Dia berdiri jauh-jauh. Dikatakan bahkan dia tidak berani melihat ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Hanya orang-orang yang merasa dirinya tidak layak dan merasa dirinya berdosalah yang merasakan kebutuhannya akan juru selamat. Mungkin seringkali kita pernah berada di titik itu. Pernah berada di titik di mana kita penuh dengan dosa. Namun ada juga kadang-kadang masa di mana kita merasa bahwa saya sudah pergi ke gereja, saya sudah ikut pelayanan, saya sudah lakukan sesuatu yang baik, sehingga kita merasa bahwa kita sudah cukup baik, sudah pantas untuk diselamatkan. Padahal sebetulnya kita harus tetap merasakan bahwa di dalam diri kita tidak ada satu hal pun yang bisa dibanggakan. Karena setiap perbuatan baik kita, setiap kata-kata yang baik yang keluar, perbuatan yang baik, itu adalah oleh karena dorongan dari Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga di titik itu kita harusnya sadar bahwa tidak ada satupun dari dalam diri kita yang bisa kita banggakan. Dan pemungut cukai itu berkata, orang itu pulang ke rumahnya dan sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi sesungguhnya setelah kita melihat kepada diri kita, kita ambil sikap bahwa kita tidak akan lagi menyombongkan diri atas pencapaian kita, atas apa yang kita miliki, atas kemenangan-kemenangan rohani yang berhasil kita lakukan. Jangan sombongkan diri kita. Dan juga sesungguhnya kita harus merasa sedih dan kasihan
kepada orang-orang yang masih menyombongkan diri. Karena di ayat terakhir dikatakan, bagi mereka yang meninggikan diri, mereka akan direndahkan oleh Tuhan. Marilah kita isi di dalam hati kita, penuhi hati kita dengan kasih. Mungkin di saat kita bertemu dengan orang yang menyombongkan diri, jangan langsung menyalahkan mereka. Jangan langsung kita berpikir bahwa waduh mereka kasihan ya. Tapi bantu mereka, ingatkan mereka untuk tetap bersyukur pada Tuhan atas setiap hal yang dimiliki. Dan marilah kita menjaga diri kita agar tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang setan bawa, yang membuat kita agar kita mengejar sesuatu seperti yang di ayat inti pertama kita tadi. Yang bekerja sekuat tenaga, berlelah-lelah sampai tenaganya habis untuk mendapatkan sesuatu. Entah itu pencapaian di dalam pekerjaan, mengejar gaji yang lebih besar, mengejar uang yang lebih banyak. Sebenarnya semuanya sia-sia. Banyak orang mengejar semuanya itu karena mereka ingin ditinggikan. Mereka ingin nilai mereka lebih tinggi daripada orang lain. Sahabatku, marilah di dalam kehidupan kita, kita tidak mengejar segala sesuatu yang fana, yang akan binasa suatu saat nanti. Marilah kita hidup oleh iman dan melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Marilah kita menjaga diri kita, menutup mulut kita di saat kita hendak berbicara kasar, berpikiran negatif, bahkan di saat kita hendak menyombongkan diri. Hari ini, mari kita minta Tuhan agar kita hidup dengan kerendahan hati, selalu menyadari dan mengoreksi diri kita, melihat kekurangan-kekurangan kita. Dan biarlah Tuhan akan menolong kita untuk menyempurnakan tabiat dan karakter kita, agar semuanya itu bisa membawa kemuliaan bagi namanya. Tetaplah menjadi berkat dimanapun Anda berada. Dan sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Tapi jangan lupa bagikan pelajaran ini kepada paling kurang satu orang pada hari ini. Dan rasakan, bagikan berkat yang Anda miliki. Dan biarlah berkat itu dihidupkan juga di dalam kehidupan kita dan orang lain. Sampai bertemu lagi pemirsa. Tuhan memberkati dan